Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 32. Satria selalu bertanggung jawab, sebagai anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga Nicholas. Jadi, apa salahnya kalau sekarang aku mencoba, meraih satu-satunya hal yang paling aku inginkan dalam hidupku? Nico. Bentak Nicholas menatap tajam pada Satria, seolah ingin menerkamnya bulat-bulat. Aku sudah mengerjakan semua yang ayah inginkan. Semua cita-cita ayah dan kakek sudah aku wujudkan, dengan mengesampingkan cita-citaku sendiri. Jadi, aku harap sekarang ayah tidak akan menghalangi aku, untuk mengejar apa yang aku inginkan selama ini. Cukup sudah ayah merenggut masa mudaku, dengan segala keinginan dan perintah ayah. Tegas Satria panjang lebar, ia sekarang tak gentar dengan ayahnya yang otoriter. Aku sudah banyak berkorban demi keluarga ini. Aku juga ingin bahagia seperti mereka, yang kepentingannya sudah aku bela. Aku juga berhak bahagia, tegas Satri panjang lebar. Kamu sudah punya istri, dan dia sedang mengandung anakmu sekarang. Aku tidak menutup mata akan hal itu. Aku tidak akan melupakan Lara, ataupun anak yang ada dalam kandungannya. Hanya saja, aku ingin mengejar kebahagiaanku sekarang. Kamu tidak boleh egois. Kamu akan membuat Lara sangat terluka, dengan kelakuanmu yang seperti ini. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Aku tidak mungkin mundur dan membatalkan semua yang telah aku jalani, tidak semudah itu. Jawab Satria memutar tubuhnya, bermaksud keluar dari ruangan itu. Dan satu lagi, pria itu berhenti. Aku ingin bersikap egois untuk yang satu ini, ujar Satria, kemudian melangkahkan kakinya keluar dari ruangan besar itu. Lagi-lagi Nicholas menghela napasnya dalam-dalam. Ini percakapan terlama, antara dia dengan putra tunggalnya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Mereka tidak pernah bicara lebih dari 10 menit, bahkan untuk menanyakan kabar masing-masing sekalipun. Dua pria dengan watak yang sama-sama keras, dan sulit mengalah satu sama lain. Malamnya, suasana ruang makan pada malam itu terasa kaku. Walaupun memang biasanya juga tidak begitu hangat. Tapi kali ini benar-benar tak menyiratkan kenyamanan, bagi salah satu penghuni rumah besar itu. Nicholas menerima undangan Lara untuk makan malam di rumah mereka, sekalian ingin mengetahui keadaan rumah tangga anaknya yang sebenarnya. Setelah kini menantunya itu mengandung keturunan yang begitu dia harapkan. Ayah suka rendangnya? Mau tambah lagi? Tanya Lara bangkit mengambilkan makanan untuk Nicholas. Tidak sayang, terima kasih, jawab pria tua itu menolak. Kenapa? Rendangnya tidak enak? Nya Lara mengurungkan niatnya. Nicholas menggeleng. Rendangnya enak, kamu tidak pernah lupa untuk menyiapkan ini saat ayah berkunjung. Tentu, bukankan ini makanan kesukaan ayah? Sudah pasti aku akan selalu menyiapkannya setiap kali ayah berkunjung kemari, jawab Lara dengan mata berbinar. Terima kasih, ucap Nicholas, seraya membelai lengan Lara yang terulur di atas meja makan. Kamu bagaimana, sayang? Mau tambah makanannya? Aku ambilkan, ya? Tanya Lara kepada Satria. Ia berusaha bersikap manis, seolah tidak ada hal yang telah terjadi antara mereka berdua. Tidak, terima kasih. Aku sudah kenyang, jawab Satria, lalu meneguk air putih hingga hampir habis. Mengelap mulutnya dengan serbet, kemudian bangkit. Aku selesai, maaf aku tidak bisa mengobrol, aku masih punya pekerjaan. Ucap Satria dingin, seraya meninggalkan dua orang yang masih berkutat dengan makanan mereka. Nicholas menoleh ke arah menantunya yang terdiam. Lalu kembali menyentuh tangan perempuan itu, untuk menguatkan perasaannya. Dia tidak pernah berubah, ya? Tanya Nicholas. Lara menoleh, lalu mengangguk. Maafkan Nico, dia hanya sedang ada dalam masa transisi. Kehidupan pria dewasa dimulai di awal usia 40-an, anggap saja dia ABG yang sedang mencari jati diri. Ayah yakin ini tidak akan lama, ujar Nicholas menenangkan menantunya itu. Aku hanya merasa lemah, tidak lagi bisa membuat dia berada di jalur yang semestinya. Dia mulai tak bisa aku kendalikan, gumam Sofia meledos. Ini tidak akan lama, percayalah. Dia seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Tapi sebentar lagi dia akan merasa bosan,
dan kembali kepadamu. Apalagi kamu kini sedang mengandung anaknya, cepat atau lambat dia akan menyadari kesalahannya padamu. Ujar Nicholas seperti sudah yakin. Lara kembali terdiam, pikirannya melayang entah kemana. Kamu tidak boleh menyerah. Kamu istri sahnya, secara hukum maupun agama. Dilihat dari segi manapun posisi kamu yang paling kuat. Jangan khawatir, ujar Nicholas meremat jemari menantunya seolah menyalurkan kekuatan. Perlahan sebuah senyuman terbit di sudut bibir Lara. Perempuan itu merasa mendapatkan angin segar, dukungan bagi dirinya kini lebih kuat. Dia yakin, tidak akan ada yang mampu menggoyahkan posisinya kini. Selama Nicholas masih mendukungnya secara penuh, segalanya masih dapat dia perjuangkan. Nicholas sudah berada di dalam ruangan kerja Satria pagi-pagi sekali. Pria tua itu bahkan sudah memegang dokumen penting, proyek yang tengah dalam proses pengerjaan. Meneliti setiap detil perencanaan, yang tertera di lembaran kertas tersebut, hingga tak ada satupun yang terlewati. Satria memasuki ruangannya dengan jengah. Mendapati sang ayah, yang sudah menempati singgasananya pagi itu. Aku pikir ayah sudah pulang, celetuk Satria menjatuhkan duduknya di sofa, dan duduk bertumpang kaki. Apa begitu caramu menyapa orang tuamu sendiri? Tegur Nicholas tanpa menoleh sedikit pun. Apa yang ayah lakukan? Tanya Satria datar. Kamu sepertinya lupa, kalau ini masih kantorku juga. Aku yang menempatkanmu di sini untuk mewakiliku mengurus usaha ini, sebelum memutuskan untuk pulang ke Rusia. Lalu, sekarang apa yang sedang ayah lakukan? Tanya Satria lagi mengerutkan dahi. Aku memutuskan untuk kembali bekerja di sini. Sepertinya otak tuaku ini butuh penyegaran, ujar Nicholas, yang merebahkan punggungnya di sandaran kursi. Apa? Kaget Satria bangkit. Aku bosan sendirian di Moskow. Sepertinya aku akan beralih ke negara ini untuk sementara waktu, terang Nicholas dengan entengnya. Apa ayah bercanda? Tanya Satria geram. Nicholas menoleh, apa aku kelihatan bercanda? Tegas Nicholas nyureng. Lalu bagaimana dengan perusahaan di Moskow? Ayah akan meninggalkannya? Tanya Satria heran. Ini bukan tahun 90-an kan? Semua bisa kita kerjakan dari sini, jawab Nicholas enteng. Satria tertegun. Apa yang ayah inginkan? Tanya pria itu berjalan mendekat. Tidak ada. Satria menggelengkan kepalanya. Ayah sedang merencanakan sesuatu dengan Lara? Tuding Satria menyelidik. Nicholas mendengus, apa untungnya bagiku merencanakan sesuatu dengan istrimu? Aku tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga kalian, jawab Nicholas datar. Satria mendengus kasar. Sepertinya rapat pagi akan segera dimulai. Ujar Nicholas, melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Mengingat jadwal yang diberikan Arfan beberapa saat yang lalu. Kamu bisa pergi dan memulainya sekarang, biar dokumen-dokumen ini aku yang mengerjakannya. Selanjutnya kamu bisa menghadiri meeting di beberapa tempat, hingga pekerjaan hari ini bisa selesai dengan cepat. Ujar Nicholas menginstruksikan. Apa ayah sedang mengambil alih pekerjaan ini sekarang? Tanya Satria memiringkan kepalanya. Tidak, aku hanya sedang membantu menyelesaikan pekerjaanmu. Banyak hal yang lambat selesai karena kamu mulai tidak fokus. Tukas Nicholas, sedikit melirik putranya yang wajahnya mulai tidak enak dilihat. Satria bangkit dari duduknya, segera keluar dari ruangan itu dengan langkah yang menghentak. Pintu ruang rapat terbuka. Beberapa orang menghambur keluar berurutan dengan ekspresi wajah yang berbeda. Ada yang terlihat lega, tegang, bahkan ada juga yang terlihat ketakutan, seperti baru saja tertangkap basah telah melakukan kejahatan. Suasana hati atasan mereka sedang tidak enak, tentu saja semua orang akan terkena imbasnya. Pekerjaan bertambah berat, suasana kantor yang menegangkan, aturan yang semakin ketat, apalagi ditambah sekarang hadir pula sang pemilik utama perusahaan, jadi bertambah pula lah beban pikiran mereka. Arfan hanya terdiam, ketika kertas-kertas beterbangan di atas meja, sobekan berserakan di lantai. Pagi itu dimulai dengan ketidakpuasan Satria atas kinerja seluruh staf. Belum lagi presentasi yang tidak memuaskan pagi itu, menjadikan atasannya itu tambah meradang. Teriakan menggema di ruang rapat. Ocehan Satria yang melampiaskan kekesalannya,
memenuhi langit-langit ruangan itu selama beberapa menit, hingga pria itu lelah dengan sendirinya. Satria terduduk di kursi besar miliknya, dengan napas menderu. "Bapak sudah selesai?" tanya Arfan memberanikan diri. Satria mendengus kasar. "Ada berapa meeting lagi yang harus saya hadiri hari ini?" tanya Satria yang masih memendam kekesalan. Arfan berdeham, untuk melegakan tenggorokannya yang terasa tercekat. Jam 10 di Hotel Marriott dengan kolega dari Singapura, jam 1 siang dengan utusan dari pabrik tekstil. Dan jam 3 dengan perwakilan dari Taiwan, jawab Arfan terperinci. Satria menghela napasnya jengah. "Apa harus semuanya hari ini?" Pria itu memijit pangkal hidungnya yang tiba-tiba terasa sakit. "Iya, Pak. Masalahnya, pertemuan dengan mereka sudah beberapa kali diundur. Dan hari ini kebetulan jadwal Bapak agak longgar, sehingga bisa melakukan pertemuan dengan mereka," jelas Arfan. "Bagaimana dengan besok?" "Besok jadwal Bapak di luar kosong sepertinya. Kecuali jika ada meeting dadakan, tapi sejauh ini belum ada," terang Arfan membolak-balikan catatannya, memeriksa kalau-kalau ada yang dia lewatkan. "Kenapa tidak kamu pindahkan ke besok saja jadwal hari ini?" nya Satria bangkit dari duduknya. "Maaf, Pak. Mereka sudah tidak punya waktu lagi, perusahaan yang mengutus mereka meminta semuanya sudah selesai besok." "Arge." Satria menendang kursi yang baru saja dia duduki, sehingga bergeser ke arah Arfan. Jika saja asistennya itu tak sigap menghindar, maka bisa dipastikan dia akan mengalami cedera yang cukup parah. Satria mengusap wajahnya kasar. "Kalau begitu, siapkan mobil sekarang juga." Perintahnya yang segera dilaksanakan oleh sang asisten. Kegilaannya sudah mulai kembali lagi rupanya. "Baru saja aku bisa bernapas lega, tapi sekarang sudah harus menghadapinya lagi. Ada apa dengan dia ini? Pasti istrinya berulah lagi, atau mungkin gundiknya yang kini mulai berulah?" Benar-benar merepotkan," gerutu Arfan menggelengkan kepalanya. Satu persatu pertemuan Satria hadiri seperti biasa. Sedikit basa-basi, membahas prospek bisnis ke depan, negosiasi, sedikit jamuan makan dan minum, lalu diakhiri dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalin bisnis yang saling menguntungkan. Tak lupa diakhiri dengan tanda tangan perjanjian awal, yang akan membawa kerjasama mereka untuk naik ke jenjang yang lebih menjanjikan lagi. "Baik, Sir, semoga kerjasama ini terus berlanjut, dan saya harap semuanya berjalan lancar tanpa kendala apapun," ujar Satria dan koleganya, yang terakhir saling berjabat tangan. "Sure, Pak Satria, saya harap juga begitu. Semoga Anda dapat diandalkan," jawab pria dengan kulit putih dan mata sipit tersebut, yang berbicara dalam bahasa Inggris. Keduanya saling mengangguk dan melempar senyum, awal yang baik. Dan tegukan terakhir dari Redwine, yang mengakhiri pertemuan mereka petang itu. Kemudian pria Taiwan itu berpamitan, sementara Satria masih betah duduk bersandar pada sandaran sofa. Satria menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi dia enggan beranjak dari tempat itu. Dia merasa lelah dan ingin pulang, tapi pulang kemana? Ke rumah? Pria itu merasa tak ingin bertemu dengan Lara, ataupun ayahnya yang pasti sedang menunggu kedatangannya. Satria masih merasa sangat kesal. Atau ke apartemen? Dia juga sedang tak ingin ke sana. Percuma saja dia pulang ke tempat itu, karena tak ada seorang pun yang akan menyambut kepulangannya. Satria terdiam. Dengan sisa-sisa kesadarannya, yang dia paksakan untuk bangkit dan terus terjaga. Pria itu keluar dari bar disambut sang sopir pribadi, yang selalu setia menemani kemanapun tuannya pergi. "Saya mau ke Bandung, Pak Amir," ucapnya Satria dengan suara yang lemah. "Bapak yakin?" tanya Pak Amir. "Saya mau ke Bandung," tegas Satria lagi. "Baik, Pak," ucap sopir itu mengangguk, dan segera memacu kendaraan tuannya dengan kecepatan yang lumayan tinggi, sementara Satria sudah terlelap di kursi penumpang. Rumah sudah dalam keadaan gelap ketika Satria tiba. Jelas, waktu sudah berada hampir tengah malam. Hanya lampu teras luar saja yang menyala, dan beberapa lampu taman yang berdiri di antara pohon dan bunga. Satria langsung naik ke lantai atas, begitu dia memasuki bangunan setinggi 2 tingkat itu. Dia membuka pintu pertama yang dilewatinya,
Kamar Dikta. Gadis kecil itu tertidur begitu lelap, bergelung di bawah selimut tebal dan beberapa boneka. Satria tersenyum, kemudian kembali menutup pintu. Pria itu melanjutkan langkahnya menuju kamar utama, di mana sang istri tengah terlelap juga. Dia membuka pintu kemudian masuk. Satria berdiri menyandarkan punggungnya ke pintu, menatap sosok yang terbaring juga bergelung dalam selimut. Ruangan itu remang-remang yang hanya diterangi satu lampu tidur. Satria berjalan mendekat, melepaskan jas, membuka ikatan dasi dan melemparkannya ke lantai. Satria berhenti tepat di sisi ranjang, menatap Sofia yang tertidur begitu lelap. Wajah polos itu yang selalu dia rindukan setiap waktu. Dia duduk di tepi ranjang, melepaskan kemeja yang melekat pada tubuh sempurnanya. Sofia mengerjap kebingungan, saat dia merasakan sesuatu yang hangat menyentuh kulitnya. Sebuah tangan besar sedang merayap di balik piyama yang dipakainya. Bersambung.